Kenapa orang cerdas sering memilih untuk menghindari kehidupan sosial? Mayoritas manusia hidup dalam ilusi, mengejar kesenangan sesaat, status sosial, dan pengakuan yang kosong. Mereka berkumpul bukan untuk berbagi kebijaksanaan, tapi untuk melarikan diri dari kesunyian mereka sendiri. Dan bagi orang-orang yang benar-benar berpikir, itu menyakitkan untuk disaksikan. Kamu tidak salah jika merasa bahwa banyak interaksi sosial itu terasa kosong, dan kamu tidak gila karena lebih memilih malam yang tenang dengan buku daripada pesta yang penuh suara tapi tanpa makna. Kamu tidaklah antisosial karena kamu muak dengan percakapan yang hanya berputar di seputar gosip, pamer, dan ego. Kenapa begitu? Karena semakin cerdas seseorang, makin sedikit kebutuhannya akan hubungan sosial. Mengapa? Kenapa begitu? Karena kecerdasan sejati membawa kesadaran, dan kesadaran itu membawa beban. Kamu melihat jauh, kamu merasakan lebih dalam, kamu tidak bisa puas dengan permukaan. Dan ketika dunia hanya menawarkan permukaan, kamu mundur dengan teratur. Bukan karena sombong, ingat, bukan karena sombong, tapi karena kelelahan dalam kehidupan sosial. Kehidupan sosial adalah sebuah arena di mana manusia menampilkan topengnya. Tidak ada kejujuran, tidak ada kedalaman, hanya acting semua itu. Dan tanpa panggung. Dan orang yang cerdas, yang mencari makna, tidak tahan dengan sandiwara yang berulang seperti itu. Karena itu, mereka butuh keheningan, kesunyian, bukan kebisingan. Mereka butuh ruang untuk berpikir, bukan tekanan untuk berbicara. Inilah realitas yang jarang dibicarakan banyak orang cerdas. Banyak orang cerdas merasakan kesepian di tengah keramaian, bukan karena mereka tidak disukai atau dikucilkan, tapi karena mereka tidak bisa berpura-pura, karena mereka tahu bahwa sebagian besar hubungan dibangun di atas kepentingan, bukan ketulusan. Mereka tahu yang cerdas bahwa menjadi jujur seringkali berarti menjadi siap, tapi di balik penghindaran mereka terhadap kehidupan sosial ada keberanian yang tersembunyi, yaitu keberanian untuk tidak ikut arus, keberanian yang untuk berkata, saya tidak membutuhkan ini, keberanian untuk mengejar kesendirian, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai bentuk kebebasan. Kita tidak artinya harus membenci manusia. Ingat ya, jangan salah tafsir. Melainkan mengajarkan kita untuk melihat manusia sebagaimana adanya, penuh keinginan, ilusi, dan kontradiksi. Dan dengan penglihatan yang jernih, kita bisa memilih bukan untuk isolasi diri sepenuhnya, tapi untuk tidak membiarkan diri kita dikendalikan oleh kewajiban sosial yang merusak jiwa kita. Hidup di dunia yang memuja popularitas followers menjadi ukuran sebuah nilai. Sebaliknya, justru orang-orang besar itu tidak ditemukan di pusat keramaian, tapi di ruang-ruang sunyi di mana pikiran bebas itu bisa berkembang. Kita ketahui karya besar itu tidaklah lahir dari pesta, tapi dari malam-malam yang panjang, yang sepi dan reflektif. Kamu mungkin bertanya, apakah itu berarti saya harus meninggalkan semua orang? Oh, tentu tidak. Tidak begitu konsepnya. Tapi kita harus berani menyeleksi. Kamu harus berani menjaga jarak dari yang meracuni pikiranmu. Itu yang benar. Karena harus berani mengatakan tidak kepada kewajiban sosial yang hanya melelahkan tanpa memberi makna. Dan disitulah letak orang cerdas. Mereka tidak takut kehilangan keramaian, karena mereka tahu keheningan seringkali memberi lebih banyak. Mereka tidak takut kesepian, justru mereka menemukan diri mereka sendiri. Kamu tidak butuh banyak-banyak teman, kamu hanya butuh kejelasan. Kamu tidak butuh banyak suara, yang kamu butuhkan satu ruang sunyi yang jujur. Dan kamu tidak butuh diterima oleh semua orang. Kamu hanya butuh berdamai dengan dirimu sendiri. Setiap orang mengambil batas dunia mereka dari batas pikiran mereka sendiri. Dunia sosial yang adalah cerminan pikiran yang belum berkembang. Tapi kamu adalah pengecualian, karena
kamu berani berpikir dan itu membuatmu berbeda, dan perbedaan itu adalah anugerah yang berat untuk dipikul dalam dunia penderitaan. Dunia itu yang sekarang, maksudnya dunia kita hidup itu dunia penderitaan. Dunia penderitaan adalah hukum alam, tapi penderitaan terbesar bukan datang dari alam itu sendiri, melainkan dari manusia lain, dari kebodohan mereka, dari ketidaktulusan mereka, dari obsesi mereka untuk memaksamu menjadi bagian dari sesuatu yang kamu tidak percayai. Dan disinilah ironi terbesar kehidupan sosial. Makin kamu tahu, semakin kamu melihat, dan semakin kamu melihat, semakin sulit untuk ditinggal karena kamu tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Saya percaya bahwa mayoritas manusia digerakkan oleh kehendak dorongan buta untuk bertahan hidup, berkembang biak, dan mencari kesenangan. Mereka bukan makhluk rasional. Mereka adalah budak dari impuls, dan dalam kehidupan sosial, dorongan-dorongan itu terpadu menjadi satu status kompetisi ilusi. Orang cerdas, yaitu sebaliknya, memiliki kesadaran. Mereka tidak hanya hidup, mereka merenungi. Mereka hidup tidak hanya berbicara, tapi mereka mencari makna dari kata-kata. Dan ketika kamu mencari makna dalam dunia yang penuh dengan kebisingan kosong, kamu akan kecewa berat. Betapa sering kamu duduk di tengah percakapan dan merasa seperti alien. Bahkan kamu, karena kamu tidak mengerti kata-katanya, tapi kamu merasa tidak ada yang benar-benar sedang dibicarakan. Tidak ada kedalaman, tidak ada kejujuran, hanya sirkus sosial. Orang cerdas tidak menghindari karena mereka lemah. Mereka menghindari karena mereka tahu tidak semua energi layak untuk dibagi. Tidak semua hubungan pantas untuk dijaga. Dan tidak semua tempat layak untuk dikunjungi. Hidup itu terlalu singkat untuk dipakai memuaskan ekspektasi orang lain. Ingat itu. Mereka yang berpikiran tajam, yang disebut orang cerdas, tidak sedang melahirkan diri mereka, yang sedang membangun. Mereka sedang membangun batas mereka, yang sedang melindungi wilayah batin yang tidak semua orang layak masuk. Dan batas itu seringkali disalahartikan sebagai kesombongan. Kebanyakan orang takut sunyi, karena di dalam sunyi mereka bertemu dengan diri mereka sendiri. Tapi bagi jiwa yang sadar, sunyi adalah rumah. Apakah kamu pernah berpikir mencoba berbicara jujur di tengah kelompok dan disambut dengan tatapan aneh, yang sinis dan lain-lain? Pernahkah kamu menolak ajakan sosial dan langsung disebut sebagai orang sombong? Kenapa begitu? Itu karena sistem sosial dibangun untuk menekan perbedaan, dan orang cerdas adalah simbol perbedaan itu. Kamu tidak dilatih untuk patuh, kamu terlahir untuk mempertanyakan, dan dalam masyarakat yang mencintai keteraturan, mempertanyakannya adalah bentuk ancaman. Itulah sebab banyak orang cerdas disingkirkan, dijauhi. Orang cerdas bukanlah makhluk yang tidak butuh cinta atau koneksi. Mereka hanya menolak bentuk koneksi yang palsu. Mereka tidak mau menjual integritas demi diterima, dan dalam penolakan itu mereka seringkali harus berjalan sendirian. Tapi lebih baik sendiri di jalan yang benar daripada berjalan ramai-ramai menuju kehampaan. Apa jadinya jika dunia tidak lagi bisa menghiburmu? Apa jadinya jika semua hal membuat orang lain tertawa, tidak lagi membuatmu merasa hidup bermakna? Kamu akan menyadari satu hal, yaitu kamu sedang terbangun dari mimpi kolektif, dan itu menyakitkan. Bagi penderitaan adalah inti dari keberadaan, dan semakin tinggi kapasitas berpikirmu, makin kamu bisa merasakan penderitaan itu dalam bentuknya yang paling murni. Kamu melihat absurditas di mana orang lain melihat hiburan, kamu merasakan kehampaan di balik kegembiraan palsu. Kamu mendengar keheningan di tengah pesta, kamu jadi berbeda, dan dalam perbedaan itu kamu akan merasa terasing. Jangan takut keterasingan, karena itu adalah tanda bahwa kamu tidak lagi menjadi budak dunia. Kamu sedang belajar berdiri di luar lingkaran ilusi sosial.